Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Selamat datang di Biotalk pertama dari tim Laboratorium Biologi Molekuler Rumah Sakit RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Kita sudah kedatangan Dr. Bimo Tejo, ya, untuk ngobrol-ngobrol santai lah. Malam mingguan biasanya jangan yang berat-berat ya, Pak ya. Pak Bimo santai, ini, santai. Pak Bimo ini sekarang merupakan adalah Associate Professor di University Putra Malaysia, dan beliau memperoleh PhD di bidang bioteknologi dari universitas yang sama. Jadi pulang kampung ya Pak ya? Ya gitulah. Dan beliau sudah banyak pengalaman, termasuk postdoctoral ke Amerika dan melakukan banyak penelitian, umumnya di bidang biokimia dan kimia medisinal. Nah, kita langsung ya Pak ya. Sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan via link sebelumnya. Namun mungkin sebelumnya saya beri pengantar dulu bahwa bulan depan itu kita akan ulang tahun COVID di Indonesia ya. Itu saya ingat banget tanggal 2 itu Pak. Jadi tanggal 1 Maretnya itu kami mengadakan seminar, masih dalam ruangan gitu ya, masih seminar offline, terus bahas tentang gimana sih COVID itu. Nah, salah satunya tim kami juga gitu ya, ada Dr. Yofi yang sekarang jadi jubir provinsi gitu ya. Terus saya ingat banget Dr. Yofi itu bilang, ya alhamdulillah lah sampai sekarang belum ada gitu ya. Kalau ada tuh pusing gitu ya, mudah-mudahan jangan. Besoknya langsung pengumuman kasus pertama terkonfirmasi di Indonesia. Oke. Nah, tapi yang mengejutkan juga lah ya, gitu. Dalam mungkin waktu itu kita report dari WHO kan akhir Desember 2019, awal Januari sudah dapat genomnya. Jadi kita sudah bisa bikin diagnostiknya. Dan sekarang kita sudah banyak kandidat-kandidat vaksin ya, berbagai macam platformnya, berbagai macam perusahaannya. Nah, dan alhamdulillah di Indonesia sendiri sudah ada yang dapat izin edar darurat dari BPOM. Mungkin pertanyaan pembuka nih Pak Bimo, kenapa sih kita harus vaksinasi dengan COVID? Baik. Sebenarnya tidak harus ya sebenarnya, karena saya masih ingat sekali ya kalau tadi kita bicara mengenai awal-awal COVID masuk ke Indonesia bulan Maret ya. Saya masih ingat sekali bulan Maret, April sampai bulan Agustus, saya mengatakan ini tidak perlu vaksin, bahwa kita akan bisa menyelesaikan pandemi ini tanpa vaksin, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan. Ya. Jadi saya sebenarnya termasuk salah satu yang kurang setuju dengan vaksin pada waktu itu. Ya. Jadi saya buka-bukaan aja, jujur aja saya kurang setuju dengan vaksin pada waktu itu. Karena saya melihat ketika kasus SARS dan MERS meledak ya, SARS tahun 2002, MERS tahun 2012 ya, jenis virusnya masih bersaudara, coronavirus, itu kita bisa selesaikan tanpa vaksin ketika kita melakukan pendekatan public health ya, public health measures, yaitu dengan melakukan isolasi, lockdown ya, pembatasan mobilitas, dan saya yakin sekali bahwa COVID ini bisa kita selesaikan dengan pematuhan protokol kesehatan. Dan ketika itu saya melihat di Cina berhasil ya, mereka meredam laju penularan COVID dengan melakukan lockdown ketat. Kemudian di New Zealand sampai sekarang bahkan kita melihat mereka kehidupannya sudah kayak normal lagi gitu. Udah ada konser saya lihat Pak. Betul, di Wuhan juga udah konser kan, kemudian di New Zealand satu-satunya yang belum mereka lakukan adalah membuka perbatasan, ya, karena mereka masih melihat di negara lain masih ada Australia, kemudian di Taiwan juga, yang bahkan dekat sekali dengan Wuhan secara geografis. Jadi dari situ saya melihat, wah ini nggak perlu vaksin, ya nggak perlu vaksin. Dan pemerintah Malaysia sendiri, untuk pengetahuan teman-teman, sampai pada bulan itu pun, ya Kementerian Kesehatannya sendiri mengatakan vaksin itu tidak perlu. Maret 2020 ya Pak ya? Iya, Maret 2020 sampai sekitar bulan September itu mereka masih mengatakan
Dan saya setuju waktu itu dengan mereka bahwa vaksin ini belum kita perlukan. Tetapi masuk bulan September, Oktober, ketika kasus itu semakin tidak terkendali, dan saya melihat ternyata protokol kesehatan itu ternyata walaupun secara teori harusnya bisa, ya, meredam secara teori bisa meredam penularan COVID dan mengakhiri pandemi, ya, tetapi secara kenyataan di lapangan ternyata sulit, ya. Karena berbeda dengan SARS dan MERS. SARS dan MERS dulu, SARS kan dimulai di Taiwan, ya, di Hong Kong, di Taiwan. Kemudian MERS di Arab, pemerintahnya cepat melakukan isolasi dan melakukan lockdown, ya. Dan kemudian waktu itu belum ada WhatsApp, ya. Jadi orang tidak terpengaruh dengan hoax, dengan segala macam. Jadi belum ada penanganannya infodemi ya, Pak, ya. Tidak ada infodemi. Dan juga dari segi biologi, dari penularannya juga lebih sulit karena virusnya itu lebih ke dalam, ya. Jadi penularannya lebih sulit. Tetapi masuk bulan September, Oktober, saya melihat, wah, ini kelihatannya protokol kesehatan saja tidak cukup. Tidak cukup, ya. Akhirnya saya berubah pikiran, ya. Saya merubah pendapat saya bahwa vaksin itu kita butuhkan sebagai senjata tambahan untuk mengakhiri pandemi. Artinya apa? Artinya protokol kesehatan itu perlu, tetapi tidak cukup, ya. Itu perlu, tetapi tidak cukup, harus ditambah oleh vaksin. Jadi saya mengibaratkannya seperti kerupuk, ya. Jadi kita ini dalam menghadapi virus, kita memiliki perisai-perisai, tapi perisai-perisai itu kayak kerupuk, ada lubang-lubangnya. Perisai pertama adalah 3M. Perisai kedua adalah obat. Perisai ketiga adalah 3T, yaitu tracing, ya. Kemudian ada perisai lain yang kita tambahkan, yaitu vaksin. Ya. Jadi semakin banyak perisai yang kita taruh, ini perlindungan kita semakin bagus. Karena ingat, perisai ini berlubang-lubang, ya. Jadi kalau misalnya, kita ada vaksin tapi kita melupakan 3M, percuma. Yeah. Percuma. Dan nanti mungkin akan kita bahas kenapa 3M itu tetap harus dilakukan walaupun kita sudah divaksin. Jadi kenapa vaksin itu diperlukan? Kembali ke pertanyaan Anda. Karena kita sendiri. Kita sendiri yang membuat vaksin itu menjadi perlu. Kalau kita dari dulu melakukan lockdown dengan cepat, kalau kita patuh terhadap protokol kesehatan tanpa diracuni oleh hoax, oleh segala macam teori konspirasi, dari dulu kita sudah bisa menyelesaikan COVID tanpa vaksin. Tapi karena kita, ya, karena sikap kita sendiri yang membuat vaksin itu menjadi perlu. Jadi, ya, vaksinasi itu perlu untuk mengakhiri pandemi ini secepat-cepatnya. Ya. Kalau di luar negeri mungkin istilahnya Swiss cheese models, ya, Pak. Ya, kalau kita kan kerupuk yang putih bolong-bolong. Iya. Ya. Artinya pakai karifan lokal. Kita kan nggak makan keju, ya, makanya kerupuk. Jadi kita menggunakan model kerupuk untuk supaya lebih. Karena dia berlubang-lubang, jadi lapisannya harus banyak dan termasuk vaksinasi ini. Betul sekali. Jadi itu adalah lapisan tambahan, kerupuk tambahan supaya kita bisa lebih cepat mengakhiri pandemi. Nah, saya langsung mungkin nyambung dari pernyataan Bapak tadi, bahwa walaupun sudah vaksinasi, tetap harus 3M, harus pakai masker, jaga jarak. Nah, itu kan sering dipelintir ya sama masyarakat, kalau gitu untuk apa ada vaksin, nggak berguna dong. Nah, itu gimana, Pak? Ya, jadi kita kembali kepada konsep kerupuk tadi. Ya, artinya setelah divaksin kita tetap harus menjalankan 3M, karena ada hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh vaksin. Misalnya apa? Mutasi. Ini kalau sudah bicara mutasi ini menarik, ya. Karena ada indikasi, misalnya vaksin Novavax, ya, yang baru mengumumkan hasil uji klinis mereka, data interim mereka, bahwa vaksin Novavax ini ternyata memiliki 2 efikasi. Ketika diuji di Inggris, efikasinya 90%, tapi ketika diuji di Afrika Selatan, efikasinya hanya sekitar 49%, bahkan di bawah 50% yang ditetapkan oleh WHO. Ya. Mereka berpikir bahwa inilah efek dari mutasi yang ada di Afrika Selatan. Artinya apa? Artinya ada efek mutasi terhadap efikasi vaksin. Ya. Jadi, untuk menolong vaksin, kita harus tetap patuh pada 3M. Karena satu-satunya cara menahan laju mutasi adalah dengan menghentikan penularan. Dan ini sangat berbahaya kalau kita membiarkan laju penularan sementara proses vaksinasi berjalan. Karena apa? Karena ketika proses vaksinasi berjalan, tapi kita membiarkan virus itu terus menular dari satu individu ke individu lain, dan membiarkan penularannya meluas, maka kita membiarkan mutasi itu berlangsung dengan tidak terkontrol. Ini akan punya dampak terhadap vaksin. Ya. Apalagi dengan kecepatan vaksinasi yang sekarang terjadi yang sangat lambat, ya, bahkan menurut perhitungan John Hopkins
mereka melihat bahwa pandemi ini bisa berakhir dalam waktu 7 tahun kalau kita melakukan vaksinasi dengan kecepatan seperti saat ini. Artinya, ketika kita melakukan vaksinasi, virus bermutasi karena penularan yang tidak terkendali. Ini berbahaya untuk vaksin. Oleh karena itu, vaksin ini harus kita tolong. Ya, vaksin harus kita tolong supaya dia tetap efektif, maka kita harus menghentikan laju penularan. Yaitu dengan apa? Dengan menjalankan 3M. Itu pertama. Yang kedua, ya, kita belum mengetahui apakah vaksin ini bisa menghentikan penularan. Jadi vaksin ini tujuannya adalah supaya kita tidak sakit dan tidak meninggal, supaya rumah sakit tidak kolaps. Ya. Tapi apakah misalnya ya kita kena virus, kemudian kita gejalanya kayak masuk angin, artinya kita masih membawa virus kan? Artinya apakah vaksin itu bisa menghentikan virus itu menular ke orang lain, kita belum tahu. Ada indikasi bisa. Kita melihat beberapa indikasi, misalnya AstraZeneca, ya vaksin AstraZeneca, kemudian vaksin Pfizer dan Moderna, ada indikasi awal mereka bisa menghentikan penularan. Tapi datanya masih terlalu sedikit, karena kan mereka baru saja di roll out. Nah, jadi ketika kita divaksin, kita sudah terlindungi. Ya, artinya kita kalau kena virus, ya sakit, tapi sakitnya yang ringan, paling kayak pilek. Tapi bagaimana dengan orang yang belum divaksin? Apalagi kan kecepatan vaksinasi yang lambat seperti sekarang, ya, karena keterbatasan stok, karena halangan geografis. Jadi kita memakai masker itu untuk melindungi orang-orang di sekitar kita, ya, supaya kalau kita terkena virus, kitanya nggak sakit, tapi kita mencegah supaya virus itu tidak melompat ke orang lain. Nah, jadi ada kepentingan sosial di sini, ya, ada misi sosial di sini bahwa kita tidak boleh egois, bahwa kita sudah divaksin, kita sudah terlindungi, tapi kita juga harus melindungi orang lain. Oleh karena itu, masker 3M tetap harus dijalankan sampai target 182 juta orang yang divaksinasi oleh pemerintah ini tercapai. Selama target itu belum tercapai, 3M harus tetap dijalankan. Iya. Berarti karena yang pertama tentang vaksinnya kita belum tahu apakah dia bisa menghindari penularan, dan makanya tetap harus pakai masker supaya kalau kita kena, orang lain nggak kena gitu ya. Terus yang kedua tentang menghindari apakah ada mutasi pada virus yang bisa escape gitu ya. Karena yang kalau saya baca itu dari Dr. Fauci bilang kalau virusnya terus bereplikasi dia otomatis akan ada mutasi ya. Jadi kalau dia menyebar terus, dia replikasi terus, ada mutasi, ya kita kalah pacu gitu ya, Pak Bimo ya. Vaksin kita belum bisa cover, dia udah mutasi duluan gitu. Iya. Jadi makanya sebenarnya ini adalah perlombaan antara kita dan virus. Artinya kecepatan vaksinasi dengan kecepatan virus bermutasi. Artinya kita berlomba-lomba. Nah, ketika kita dalam kompetisi seperti ini, cara paling baik adalah dengan mengganggu mereka. Artinya kayak kita lomba lari kan, ya kita sama saingan kita. Supaya kita sampai duluan, apa yang harus kita lakukan ya kita harus gangguin dia ya. Mau kita tendang lah atau apalah gitu kan, harus kita gangguin kan. Nah, masalahnya sekarang adalah kita larinya lambat. Kecepatan kita memvaksinasi itu sangat memprihatinkan. Sementara kecepatan virus bermutasi itu tidak bisa dihentikan. Jadi caranya kita mempercepat vaksinasi itu kita terbatas stok. Bahkan Uni Eropa baru-baru ini mengeluarkan aturan untuk membatasi ekspor vaksin ke negara-negara lain kan, karena Uni Eropa sendiri mereka agak lambat memvaksinasi penduduknya ya. Nah, ini gawat. Artinya kecepatan vaksinasi kita tidak secepat yang diharapkan, tapi kecepatan virus bermutasi itu tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu dalam kondisi saat ini, 3M is more important than ever. Justru dalam kondisi seperti inilah 3M itu lebih penting ya, dan sangat penting supaya program vaksinasi bisa mencapai sasarannya, yaitu memberikan kekebalan terhadap lebih kurang 70% populasi. Gitu. Jadi 3M is more important than ever untuk saat ini. Saya jadi keingetan dulu Pak Bima kan juga berpikir mungkin sampai September kita masih belum butuh vaksin ya Pak ya. Dan saya juga dulu ketika dipanggil bertugas ke rumah sakit untuk ngetes COVID juga, ya udah nih mungkin sementara lah ya di tahun ini bisa we can beat it, tapi ternyata enggak, dan udah hampir ulang tahun setahun gitu ya. Ya makanya kita harus dari kitanya sendiri ya, jiwa sosial gitu ya Pak ya, supaya tidak menyebar ke kemana-mana. Nyambung lagi tadi sempat dibahas tentang efikasi. Efikasi itu apa sih Pak? Mungkin banyak yang
masih ingin klarifikasi, efikasi vaksin itu apa? Ya, jadi banyak yang keliru ya antara efikasi dan efektivitas ya. Dua-duanya kadang-kadang tertukar ya. Kalau efektivitas sudah pada tahu kan, kemanjuran lah itu bahasa awamnya ya. Efikasi dan efektivitas itu bedanya adalah dua-duanya kemanjuran, tetapi efikasi itu kemanjuran pada uji klinis, ya, yaitu pada populasi yang terkontrol. Ya. Artinya usianya dikontrol, kemudian kondisi mereka juga dikontrol, ya, misalnya usia tertentu 18 sampai 59 tahun, tidak boleh ada komorbid, penyakit penyerta, tidak boleh positif COVID sebelumnya. Tetapi ketika vaksin ini di roll out dan diberikan kepada masyarakat, itulah yang kita katakan sebagai efektivitas, ya, artinya kemanjuran vaksin ketika vaksin itu sudah di roll out ke masyarakat. Nah, yang sekarang banyak dibicarakan adalah efikasi. Ya, nanti setelah vaksin ini di roll out dan setelah beberapa waktu kita akan bisa melihat efektivitasnya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan efikasi ini adalah kemanjuran vaksin ketika uji klinis fase 3 ya. Cara menghitungnya sederhana ya. Cara menghitungnya adalah biasanya kita punya kelompok placebo ya, mereka yang diberikan kosongan ya, vaksin kosongan, dan juga kelompok yang diberikan vaksin beneran. Kemudian kita lihat lebih banyak mana yang sakit. Ya, misalnya kita memberi ada 100 orang relawan ya, 100 orang relawan, 50 orang dapat placebo, 50 orang dapat vaksin. Ya. Kemudian 100 orang ini kita lepas. Mereka berinteraksi seperti biasa di masyarakat, kemudian kita amati. Ya, kita amati seminggu ya, seminggu paling cepat seminggu setelah divaksin, lebih banyak mana yang kena COVID. Ya, harusnya kalau vaksinnya manjur, kalau vaksinnya bekerja, harusnya yang lebih banyak sakit adalah yang kelompok placebo. Kan? Iya, yang placebo. Dan kemudian yang dapat vaksin mungkin sedikit lah yang kena ya. Ini yang dipakai untuk menghitung efikasi. Ada rumusnya, yaitu efikasi adalah attack rate ya, dalam bahasa awamnya adalah jumlah orang yang kena COVID dari kelompok placebo minus jumlah orang yang kena COVID dari kelompok vaksin dibagi jumlah orang yang kena COVID dari kelompok placebo. Nah, dari situ nanti kita dapat angka efikasi ya. Kayak vaksin Sinovac ya, kita kan dapatnya 65% ya, 65% efikasi, itu ada 25 orang yang sakit. 25 orang yang sakit, 18 dari kelompok placebo, 7 dari kelompok vaksin. 7 dari kelompok vaksin ya. Artinya setelah dihitung-hitung dapatnya 65%. Kalau dulu Moderna itu 170 orang yang sakit, itu dari kelompok vaksin, kalau nggak salah itu hanya 10, kalau nggak salah. Kemudian 160 itu dari kelompok placebo. Makanya efikasinya 95%. Karena banyak sekali dari orang yang dapat placebo yang kena COVID, sedangkan yang divaksin itu hanya sedikit sekali yang kena COVID. Nah, itu cara menghitung efikasi. Nah, bagaimana ketika vaksin itu sudah di roll out, ya, sudah digunakan secara meluas di masyarakat? Biasanya efektivitas itu lebih rendah dari efikasi. Biasanya seperti itu. Misalnya kasus di Israel ya. Di Israel kan vaksin Pfizer sudah dipakai dan sampai saat ini sudah 70% ya, 70% rakyat Israel yang divaksinasi, mereka mendapatkan bahwa efektivitas vaksin itu sekitar 90%. Sementara waktu uji klinis efikasi 95%. Jadi ada sedikit penurunan. Itu biasa ya, karena ketika vaksin itu sudah di roll out, sudah digunakan oleh masyarakat luas, maka ada banyak sekali orang yang dulu tidak termasuk dalam golongan yang diuji klinis ya, misalnya penyintas. Penyintas itu kan dulu tidak masuk dalam golongan yang diuji klinis. Tetapi ketika vaksin sudah di roll out, penyintas bisa dapat vaksin. Nah, itu nanti hasilnya beda. Kemudian orang-orang dengan penyakit penyerta. Ketika uji klinis, mereka tidak diikutsertakan. Tetapi ketika vaksin sudah di roll out, maka orang-orang dengan penyakit penyerta, mereka juga ingin divaksin, dan pemerintah juga memberikan mereka vaksin, karena mereka termasuk golongan yang rentan. Nah, dari situ nanti biasanya efektivitas itu lebih rendah dari efikasi. Gitu. Makanya kalau uji klinis itu berusaha efikasi itu didorong setinggi-tingginya. 95%, 90%, supaya ketika di roll out, digunakan di dalam situasi yang real, kalaupun angka efektivitasnya turun, itu nggak jauh-jauh banget. Ya, gitu. Tapi kalau uji klinis aja efikasinya sudah 50%, nanti ketika di roll out, efektivitasnya turun jadi 40, ya gimana dong? Sulit, kan? Nah, gitu, itu prinsip efikasi dan bedanya efikasi dan efektivitas.
Oke, jadi sudah ada jelas hitung-hitungannya ya, dan efikasi itu di dalam konteks uji klinis yang lebih terkontrol. Sedangkan kalau sudah digunakan secara luas, mungkin banyak faktor dari sana sehingga efektivitasnya di masyarakat mungkin ada sedikit penurunan. Nah, Iya, ini betul. pasti akan banyak pertanyaan, selalu nadanya sama. Kalau vaksinasi efikasinya cuma segitu, buat apa dipakai gitu? Itu satu, Iya, Pak. iya. Mungkin sekalian bisa dijawab. Untuk apa kalau vaksinasinya efikasinya cuma segitu ya? 65, kenapa 95 gitu? Sedangkan nanti Iya, kalau sakit, kalau kena COVID-nya 99%-an sembuh gitu. Itu satu iya, iya. kenapa. Dan yang kedua, apa kaitannya nanti dengan efikasi itu dengan pencapaian herd immunity kita, imunitas kelompok kita, Pak? Ya, ya. Baik, banyak yang mempertanyakan ya, terutama untuk vaksin Sinovac, kok efikasinya hanya 65%. Jadi mereka ini karena sudah keduluan vaksin Pfizer dengan Moderna yang efikasinya 95%. Coba kalau yang mengumumkan pertama dulu Sinovac, 65%. Mungkin nggak ada orang protes. Tapi karena yang pertama mengumumkan Pfizer dan Moderna 95%, giliran Sinovac mengumumkan 65%, orang banyak mengatakan, oh mengecewakan ya. Jadi gini, berapapun efikasi, selama efikasinya di atas 50%, ya, itu bisa dipakai, ya, berapapun efikasinya. Karena apa? Berapapun efikasi vaksin, ya, vaksinasi bisa menyelamatkan nyawa manusia, ya. Kita lihat seperti misalnya di Amerika, ya, tidak pernah ada yang mempertanyakan efikasi vaksin sebelum ini. Kita berpuluh-puluh tahun menjalankan program vaksinasi, divaksinasi di puskesmas, nggak ada yang tanya ke susternya atau ke mantrinya, ini efikasinya berapa persen sih? Tiba-tiba kita mempertanyakan efikasi, sementara kita tidak tahu apa sih arti efikasi itu. Bagi saya ini nggak masuk akal ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ya tidak ada efikasi 100% itu tidak ada. Tidak ada. Bahkan efikasi 95% itu sebenarnya agak jarang ya. Nah, bagaimana dengan vaksin-vaksin yang efikasinya tergolong dalam tanda kutip agak rendah, misalnya 60%, 50%? Harus diketahui oleh teman-teman bahwa vaksin flu yang selama ini digunakan di negara-negara 4 musim, ini efikasinya tidak pernah lebih dari 60%. Tidak pernah. Rata-rata hanya 40%. 40. Rata-rata. Hanya 40-43%. Bervariasi, kadang-kadang pernah satu tahun itu drop sampai 19% efikasinya. 19%. Pernah naik sampai 29, paling tinggi 60. Tidak pernah lebih dari 60% ya, selama 10 tahun terakhir. Tetapi kenapa pemerintah, terutama pemerintah Amerika Serikat, masih menganjurkan rakyatnya untuk divaksin, ya, karena tujuannya adalah menyelamatkan nyawa, ya, menyelamatkan nyawa. Dengan efikasi hanya 29%, saya ambil contoh pada tahun 2018, ya, musim flu tahun 2018, itu efikasi vaksin jatuh hanya 29%. Itu bisa menyelamatkan 4,4 juta rakyat Amerika dari flu. Padahal yang divaksin waktu itu hanya 50% penduduk. Ya, 4 juta penduduk bisa diselamatkan dari flu, 75.000 kasus flu berat bisa dicegah, dan 3.500 kematian bisa dicegah. Bayangkan sekarang dengan vaksin yang 65%. Itu tadi 29% ya, 29% dan 50% penduduk yang divaksin. Bayangkan vaksin dengan efikasi 65% yang kita miliki sekarang. Berapa juta orang yang berhasil, yang akan bisa kita selamatkan? Banyak. Tentu kalau kita bicara herd immunity, di sini harus saya garis bawahi, kalau efikasinya agak rendah, ya, kalau efikasinya agak rendah, maka kita akan lebih sulit untuk mencapai herd immunity. Artinya apa? Artinya kalau efikasinya agak rendah, maka jumlah penduduk yang divaksin harus lebih banyak. Pemerintah sudah menghitung dengan efikasi 60%. Jadi pemerintah dari awal mereka sudah punya bayangan efikasi sekitar 60%. Pemerintah cukup realistis ya, karena kita tahu secara teori, vaksin kalau berasal dari virus yang dimatikan itu biasanya efikasinya agak rendah. Kita tahu secara teori. Ya. Nah, dalam hitung-hitungan pemerintah sudah menghitung kalau efikasi vaksin 60%, yang harus divaksin itu 182 juta orang. Pemerintah sudah punya hitungannya. Kalau efikasinya lebih tinggi, 70, 80 atau 90%, jumlah penduduk yang divaksin lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Nah, dengan hitung-hitungan seperti itu, pemerintah sebenarnya sudah siap. Pemerintah sudah siap bahwa untuk mencapai herd immunity dengan efikasi 60%, maka jumlah yang harus divaksin adalah 182 juta orang. Ya,
agak lebih susah untuk mencapai herd immunity kalau efikasinya agak rendah, tapi bisa. Asalkan vaksinasi harus dilakukan dengan secepat mungkin dan sebanyak-banyaknya yang bersedia, sebanyak mungkin orang yang bersedia untuk divaksin. Jadi sekali lagi bisa dicapai, tetapi usahanya harus lebih. Usahanya harus keras. lebih ya dengan antara 60 dengan 90% usahanya harus lebih. Dan saya ingin note satu kata yang penting itu adalah bersedia. Orangnya harus bersedia. Jadi, kalaupun pemerintah nyiapin untuk 182 juta dosis, tapi orangnya nggak mau, ya nggak sampai-sampai juga ya Pak ya? Ya, kalau orangnya nggak mau, vaksinnya dikasih ke Malaysia aja. Oh. Karena kita di Malaysia juga pingin banget vaksin. Kita juga beli vaksin dari Sinovac. Jadi, saya bilang ke teman-teman di Indonesia, lo kalau nggak mau vaksin Sinovac ini kasih aja ke Malaysia. Kita bersedia kok untuk menerima gitu. Tapi sini harus saya garis bawahi ya. Mungkin ya dengan melihat efikasi vaksin sampai saat ini, ya, artinya bervariasi ya. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Bagi saya herd immunity itu sebagai sesuatu yang bagi saya ya sebenarnya tidak terlalu penting. Yang paling penting sekarang adalah menjaga supaya rumah sakit tidak kolaps. Itu yang paling penting sekarang. Artinya apa? Menyelamatkan nyawa. Artinya walaupun efikasinya agak rendah, tapi dengan efikasi yang rendah itu pun kita bisa menyelamatkan banyak nyawa dan kita bisa mencegah orang sakit dan kemudian diopname di rumah sakit, itu akan menyelamatkan sistem kesehatan kita. Itu yang menurut saya adalah fokus kita yang pertama. Nanti ya sambil vaksinasi ini terus dijalankan, herd immunity tercapai bagus ya. Tapi kalaupun herd immunity tidak tercapai, tidak apa. Yang penting adalah sistem kesehatan harus diselamatkan. Rumah sakit kita harus diselamatkan supaya tidak kolaps. Oleh karena itu saya suka sekali dengan slogan pemerintah Inggris, ya. Slogan mereka adalah save lives, save the NHS. Menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan NHS, ya, National Health Service, ya, sistem mereka ya. Iya, sistem pelayanan kesehatan mereka. Karena kalau sampai ambruk, satu negara bisa kolaps. Jadi menurut saya fokus kita pertama sekarang adalah menyelamatkan nyawa, ya, supaya sistem kesehatan kita tidak ambruk. Jadi dengan vaksinasi tadi, saya rasa semuanya yang 60% itu untuk menghitung seberapa efektif nantinya si vaksin itu bisa mencegah severe cases ya, yang sampai dia harus dimasuk rumah sakit, harus di ICU pakai oksigen gitu ya Pak ya. Itu yang kita cegah supaya rumah sakitnya nggak kolaps, nggak penuh. Kalau rumah sakitnya penuh, orang yang nggak COVID pun nggak bisa berobat gitu ya, karena resources-nya terbatas. Betul. Akhirnya rumah sakit yang selama ini tidak menampung penderita COVID, mereka juga harus diubah menjadi rumah sakit COVID kan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu sulit. Ya, artinya kita yang sakit non-COVID akhirnya tidak bisa berobat, ya, dan itu yang tidak kita inginkan.